SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu. Karena barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri taman-taman surga dunia, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga yang sesungguhnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Perasanlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Qala majalisu dzikr, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis yang meningkatkan keimanan kita, majelis-majelis yang menjadikan kita semakin ingat akhirat dan tidak tertipu dengan fata morgana dunia. Majelis-majelis, barang siapa yang duduk di sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan barokahnya kepada mereka. Bahkan siapapun yang duduk, walaupun cuma sekedar duduk, bukan untuk menuntut ilmu, dia akan kecipratan barokahnya. Humul qaumu la yasqa jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, siapa yang berteman dengan mereka tidak akan sengsara. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama adalah masalah akhlak dan adab. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki peran yang sangat besar di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan dalam timbangan daripada akhlak yang mulia. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sering ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Maka beliau bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau pernah bersabda, husnus sams wat ta'udah wal iktisad juz'un min arba'atin wa ishrina juz'in minan nubuwah. Bahwa akhlak yang baik, kemudian kehati-hatian serta hidup sederhana adalah bagian
dari 24 bagian dari kenabian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhlak dan adab adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Siapa yang baik akhlaknya dan adabnya, maka selangkah dia akan meraih surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Karena surga ada dua. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki dan menggapai surga akhirat. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia yaitu tatkala kita meraih ketenangan dalam ketaatan, dalam keimanan, meraih kebahagiaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kunci utama meraih kebahagiaan dan ketenangan manakala seorang hamba berhias dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang istimewa. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang mulia, terutama bagi kita para penuntut ilmu, para ikhwan dan akhwat yang udah ngaji. Hendaknya ada kemajuan dalam memperbaiki akhlak-akhlak dan adab kita. Salah satu cara yang paling utama untuk memperbaiki akhlak adalah dengan menuntut ilmu. Ada beberapa cara agar kita memperbaiki akhlak-akhlak kita. Di antaranya yang pertama adalah dengan kita meningkatkan keimanan kita, akidah kita. Oleh karenanya seringkali Nabi SAW menggandengkan antara akhlak dengan akidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Di situ digandengkan iman kepada Allah dan hari akhir. Ini akidah, ini tauhid, ini iman. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini akhlak. Fal yukrim jarah. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini akhlak. Fal yukrim dhaifa. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini juga akhlak. Jadi kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, perbaiki dulu akidah kita, iman kita. Akidah apabila baik, maka akan membuahkan akhlak yang baik. Yang kedua, di antara kiat untuk memperbaiki adab dan akhlak kita adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan memperbaiki akhlak kita. Kenapa? Karena Al-Quran banyak berisi tentang adab. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanya oleh sahabat, oleh seorang tabi'in, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Demikian juga apabila kita membaca hadis-hadis Nabi, beliau banyak membahas tentang adab, menekankan kepada kita tentang akhlak. Apalagi kalau buku-buku yang khusus tentang masalah adab, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah
dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Itu kumpulan hadis-hadis yang berkaitan tentang adab. Ya, ini kitab yang sangat bagus yang membahas tentang adab-adab, dikumpulkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Kalau kita membacanya, maka kita akan berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, adabnya. Bagaimana tidak? Beliau dipuji oleh Allah secara langsung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya berada di atas akhlak yang mulia. Yang ketiga di antara kiat agar kita memperbaiki akhlak dan adab adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak dan adab adalah anugerah yang Allah berikan, yang Allah bagikan seperti rizki. Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Maka hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia, adab yang istimewa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk menggapai akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa memberikannya kepadaku kecuali hanya Engkau. Dan hindarkanlah aku, jauhkanlah olehku dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang menjauhkan ya dariku akhlak-akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau saja. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ya. Kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan akhlak yang mulia, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha. Ya, berusaha, melatih, bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya, memberikan kemudahan kepadanya. Jadi harus ada usaha, kesungguhan. Karena akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang asli, bawaan. Ya. Jadi ada sebagian orang itu memang memiliki tabiat akhlak yang baik karena turunan. Orang tuanya terbawa nurun ke anaknya. Ada yang seperti itu. Yang kedua, ada akhlak itu harus dengan usaha. Ya, ada usaha. Dia awalnya temperamen misalkan, pemarah. Kemudian dengan melatih, bersungguh-sungguh, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri untuk lembut, pemaaf, enggak emosian, bisa. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan mempelajari. Jadi harus ada usaha, bukan istilah orang Jawa ujuk-ujuk. Nah, ya, apa ilmu laduni, tidur langsung pinter gitu, nggak mungkin. Harus dengan apa? Usaha. Wal hilmu bittahallum. Kelembutan itu dengan membiasakan diri untuk lembut. Maka jangan ada yang beralasan, wah, saya memang dari sononya kayak begini kok. Ya, yaitu pemarah misalkan.
Nggak boleh. Kita tidak boleh pasrah dengan akhlak yang ada. Kalau memang itu akhlak yang buruk, kita harus berusaha untuk apa? Merubahnya. Kalau itu adab yang kurang bagus, maka kita harus berusaha melatih diri kita untuk merubahnya. Binatang aja bisa kok. Kalau binatang buas, bisa nggak dilatih kemudian Cina? Bisa. Ya, itu binatang. Apalagi manusia. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau membiasakan berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita. Demikian juga di antara kiat agar kita memperbaiki akhlak kita adalah dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik. Karena orang biasanya niru sama lingkungan sekitarnya, niru sama temannya, sahabatnya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yuhalil." Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mempelajari tentang adab dari kitab yang ditulis oleh As-Syaikh Saleh bin Hamad bin Abdullah Al-Usaimi hafizahullahu taala wa ra'ah, dalam bukunya yang berjudul Al-Adabul Ashrah, 10 adab sehari-hari. Ya, 10 adab sehari-hari. Insyaallah taala kita akan mengkaji kitab ini dengan harapan agar kita bisa mengamalkannya, karena 10 adab ini 10 adab yang dibutuhkan ya oleh seorang hamba dalam kesehariannya. Tentu pembahasan adab luas, ya banyak, tapi 10 ini adalah yang paling penting, yang paling dibutuhkan sehari-hari. Ya, kenapa kok 10 adab? Ini bukan pembatasan, ini hanya permisalan, karena ini yang paling mendapatkan porsi banyak dalam Al-Quran dan hadis, dan ini juga yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba dalam kesehariannya. Baik, kita baca halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim karena beberapa hal. Pertama, karena mengikuti Al-Quran, mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran setiap suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah. Kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Karena dulu para sahabat ketika menyusun Al-Quran, mereka ragu-ragu apakah surat At-Taubah itu surat tersendiri ataukah itu adalah sambungan dari surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Yang kedua, kenapa para ulama menulis atau mengawali kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada para raja dalam rangka berdakwah, beliau selalu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, mengawalinya dengan Bismillah. Ya. Dan hendaknya bagi kita untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengawali atau para ulama mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena nama Allah itu membawa keberkahan.
Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Barokah artinya kebaikan yang banyak, yang terus menerus, yang melimpah, yang langgeng. Oleh karenanya ketika kita makan kemudian membaca bismillah, barokah. Ini akan membawa keberkahan bagi kita. Ya, salah satu keberkahan makan, ya, setan nggak bisa bareng sama kita kalau kita membaca bismillah. Ketika kita masuk toilet kita membaca bismillah, ya, setan nggak bisa melihat aurat kita. Ketika kita menyembelih membaca bismillah, maka sembelihannya halal. Berbeda kalau tidak membaca bismillah, sembelihannya haram. Ini adalah karena nama Allah itu sungguh berbarokah. Yang keempat, kenapa para ulama mengawali kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim adalah agar kita menjadi orang-orang yang penyayang. Sebab dalam kata bismillahirrahmanirrahim ada dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat cinta dan kasih sayang, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka dengan membuka, ya, aktivitas kita dengan bismillahirrahmanirrahim, harapannya kita pun akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba yang saling menyayangi di antara kita. Itulah kenapa dahulu para ulama ahli hadis menjadikan hadis yang pertama kali mereka pelajari dan hadis yang mereka ajarkan adalah hadis tentang cinta dan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di atas muka bumi, niscaya Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Hadis ini disebut dengan musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang pertama kali dipelajari dan diajarkan. Ya. Lebih-lebih ayyuhal ikhwah, di antara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah, ikhwan maupun akhwat, hendaknya bagi kita untuk saling apa? Mencintai dan saling menyayangi di antara kita. Jangan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Jangan saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Jangan saling iri hati antara satu dengan yang lain. Hendaknya bagi kita untuk saling, ya, bersatu, saling menguatkan, bahu membahu antara satu dengan yang lain. Ingat baik-baik pesan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan sudah sedikit tengkar lagi antara satu dengan yang lain. Ya, dalam kaidah bahasa Arab disebutkan al-musakhkhar la yusakhkhar. Sesuatu yang sudah dikecilkan jangan dikecilin lagi, nggak bisa. Ya, kalau belajar bahasa Arab, kitabun misalkan itu kitab. Kalau dikecilkan, kitab kecil jadinya kutayyibun, kitab kecil. Kalau sudah kutayyibun, nggak bisa dikecilin lagi. Kita pun demikian, kita ini sudah dikit. Ya, kita ini sudah sedikit, jangan sampai lain. Hendaknya bagi kita untuk saling menasehati dengan cinta dan kasih sayang. Lalu kata beliau, "I'lam hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq." Ketahuilah. I'lam itu adalah, ya, perintah. Ketahuilah agar kita perhatian. Jadi seorang kalau udah mengatakan i'lam, ketahuilah, itu berarti tujuannya supaya kita apa? Perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Karena yang akan disampaikan adalah masalah yang penting. Seperti dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintakanlah ampunan untuk dosa-dosamu. Di situ fa'lam, ketahuilah. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah sering menggunakan kalimat ini untuk penekanan. I'lam anna nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al kharb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Itu penekanan agar kita perhatian. Jadi beliau di sini mengatakan i'lam, ketahuilah, tujuannya adalah agar kita apa? Perhatian. Karena apa yang akan beliau sampaikan adalah masalah yang sangat penting. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita ayyul ihwa bahwa dalam menuntut ilmu butuh perhatian, butuh fokus, ya, agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati dan memasang telinga serta memperhatikan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang apabila ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus memasang 3. Yang pertama adalah memasang hatinya. Maksudnya memasang hati, yakni dia menjernihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Dia mengikhlaskan dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Ya, ini yang pertama. Jadi butuh hati yang bersih, butuh keikhlasan. Yang kedua, au alqas sam'a, dia memasang telinga, artinya dia mendengarkan baik-baik. Dia mendengarkan baik-baik, fokus, ya, tidak ngobrol sendiri, tidak ngelamun sendiri. Karena kadang ada orang itu hadir, badannya di majelis, badannya di masjid, tapi pikirannya berselancar di mana-mana. Nah ini, maka butuh mendengarkan baik-baik. Yang ketiga, wahuwa syahid, yakni dia memahami dengan baik, akal memahami, berusaha untuk memahami dengan baik. Dia telinganya dia mendengar, kemudian dia menggunakan akalnya untuk memahami. I'lam, kemudian kata beliau, hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku dan kepadamu untuk meraih akhlak yang mulia. Ini adalah doa. Ya, doa dari penulis kepada kita semuanya yang membaca buku tersebut, yang mempelajari bukunya, didoakan agar kita meraih apa? Akhlak yang mulia. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang kecintaan penulis kepada murid-muridnya, kepada para pembacanya. Beliau menginginkan kebaikan untuk para pembaca, untuk orang-orang yang mempelajari bukunya. Ya, dan demikianlah seorang ustadz, seorang dai hendaknya mencintai kebaikan untuk para muridnya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi SAW mendoakan kepada sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkan dia dalam agama, pintarkan dia dalam ilmu tafsir. Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daus. Jadi sering mendoakan kepada murid itu adalah tanda cinta dan tanda keikhlasan seorang guru kepada murid-muridnya, karena berarti dia menginginkan kebaikan untuk mereka. Ya, demikian juga kita
Apabila kita menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita, maka doakan, ya, doakan. Dan di sini ada yang menarik juga, yaitu mendoakan akhlak yang mulia. Maka sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, salah satu cara untuk mendapatkan akhlak yang baik adalah dengan doa. Ya, maka jangan lupa untuk berdoa. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un aqramu indallahi minad du'a." Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dan kata Syekhul Islam, "Ad-du'a miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah." Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya bagi kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi akhlak yang mulia. Anna min a'zamil adabi asyarah. Bahwasanya termasuk adab yang paling agung adalah 10 adab. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa 10 adab ini bukanlah pembatasan. Ya, beliau mencantumkan 10 adab ini pertama agar ringkas, karena bukunya kalau terlalu tebal-tebal nggak bisa dipakai daurah nanti. Ya, itu berarti butuh kajian rutin. Ya, beliau 10 saja, ini pun supaya apa? Ringkas. Ya, yang kedua karena 10 inilah yang paling ditekankan dalam agama, yang paling ditekankan. Yang ketiga karena 10 adab ini yang paling banyak dibutuhkan sehari-hari. Sebagaimana nanti akan kita bahas, ya, adab makan, tidur, berpakaian. Ini yang dibutuhkan setiap hari-hari. Ya. Maka sekali lagi 10 adab di sini bukanlah untuk pembatasan. Dan perlu diketahui bahwa sumber adab ada 2. Sumber adab itu ada 2. Yang pertama adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Kita kalau ingin mencari adab atau mempelajari adab, pelajari dalam sumbernya. Nah, sumber adab itu ada 2. Pertama, dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis penuh dengan pembahasan adab. Ya, Islam sangat menjunjung tinggi, menekankan kepada kita adab. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan agama Islam ini semuanya adalah adab. Semuanya adalah adab. Karena adab itu jangan cuma adab kepada manusia saja. Adab itu luas. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada malaikat, atau adab kepada Rasul. Itu juga termasuk bagian dari adab. Yang kedua, sumber yang kedua, adab itu adalah, ya, adat. Adat yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi adat-adat, kearifan lokal, adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber adab. Ya, apalagi kita di Indonesia ini termasuk masyarakat yang sangat menjunjung tinggi apa? Adab. Ya, terkenal tuh. Sampai di Saudi misalkan, oh, orang Indonesia, oh, Masya Allah adabnya bagus kayak gitu. Mereka sangat faham bahwasanya apa? Indonesia itu sangat menjunjung tinggi masalah apa? Adab, ramah tamah, murah senyum. Ya, bahkan Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan perang, bukan dengan pedang, tapi dengan adab dan akhlak. Sejarahnya kan gitu. Walaupun ada perselisihan pendapat kapan, tahun berapa Indonesia Islam masuk ke Indonesia, walaupun ada perbedaan di antara ahli sejarah, ya, masuk Islamnya ke Indonesia ini dari Jawa ataukah dari Aceh ataukah dari Sumatera, walaupun ada perbedaan, ya, apakah yang pertama kali madhab yang masuk ke Indonesia ini, ya, tasawuf ataukah ahlus sunnah, tapi tidak ada perbedaan di kalangan ahli sejarah tentang Indonesia bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dengan sentuhan akhlak. Itu sudah menjadi ijma para ahli sejarah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa adat
istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Islam itu tidak anti budaya. Islam tidak memerangi budaya. Bahkan salah satu kaidah dalam fikih itu adalah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum dengan catatan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak mengapa untuk dipakai. Ya, karena Islam tidak anti budaya. Salah kalau mengatakan bahwasanya Islam ya anti terhadap budaya atau kearifan lokal. Tidak, Islam tidak memerangi adat istiadat. Ya, karena adat istiadat itu bisa benar, bisa salah. Kalau yang tidak bertentangan dengan syariat dipersilahkan, bahkan dianjurkan bagi kita. Ya, bahkan ini tadi dijadikan sebagai salah satu sumber agama, ya, sumber adab, ya, sumber adab. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita, ya, terutama para penuntut ilmu, pertama hendaknya bagi kita untuk mempelajari adab, baik dari Al-Quran dan hadis maupun dari adat, ya, adat-adat, kebiasaan, ya, uruf, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, hendaknya bagi kita mengamalkan. Ini yang paling penting. Hendaknya bagi kita mengamalkan. Jangan cuma belajar saja tapi nggak diamalkan. Jangan cuma teori saja tapi tidak dipraktekkan. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang dipraktekkan. Ya, percuma kita misalkan belajar adab, ya, ikut kajian-kajian tentang akhlak, ya, daurah tentang adab, membaca buku-buku tentang adab, tapi prakteknya nol. Ya, hal yang paling penting dalam ilmu adalah al-amal. Bagaimana kita mengamalkan. Percuma kita memiliki gelar, percuma kita lulus sampai belajar ke luar negeri, tapi ternyata untuk mempraktekkan akhlak saja masih berat bagi kita. Ya, maka hendaknya kita memahami bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, bukan cuma sekedar teori saja. Oleh karenanya, siapa yang semakin belajar ilmu tapi tidak semakin baik akhlaknya, hendaknya dia mencurigai ilmunya. Man isdada ilman walam yazdad bihi huda falyattahim ilmah. Kata para ulama, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah akhlaknya, maksudnya tidak bertambah baik, gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Menarik, pernah diceritakan bahwasanya Waqi itu adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Diceritakan bahwasanya ada orang yang menghina beliau. Ada orang menghina beliau, mencela beliau, tapi beliau tidak membalasnya. Lalu sebagian orang bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau tidak membalasnya wahai imam? Kok diem aja?" Ya, apa jawaban beliau? "Walima ta'allamnal ilma idan?" Kalau kita balas, terus apa fungsinya kita belajar agama ini? Ya, kalau kita balas, terus apa fungsinya kita belajar ilmu agama? Maksudnya bagaimana? Kita semakin belajar itu harus semakin berubah akhlak kita. Kalau kita belajar ilmu agama tapi tetap, ya, membalas celaan dengan celaan, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti nggak ada perubahan. Kita ngaji nggak ada perubahan berarti. Makanya ikhwan, kita ngaji ilmu agama harus kita evaluasi. Ya, kita ngaji ilmu agama ini, kita semakin bertakwa kepada Allah atau tidak? Semakin baik ibadah kita apa tidak? Semakin baik akhlak kita apa tidak? Ya, karena belajar ilmu agama bukan hanya untuk bangga-banggaan. Belajar ilmu agama itu adalah agar kita menjadi lebih baik,
agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, adab salam. Al-awwal, adab yang pertama, idza laqita musliman fasallim alaih. Jika kamu bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Qailan, seraya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wa in sallama alaika, jika seorang mengucapkan salam kepadamu, fakul, maka jawablah, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kesejahteraan, keselamatan untukmu dan rahmat Allah serta keberkahan untukmu. Baik. Ini adab yang pertama, yaitu adab tentang salam. Jadi kita dianjurkan untuk menebarkan salam. Keutamaannya luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaih wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanatharu waraqus syajar. Seorang mukmin itu apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya dan berjabat tangan dengannya, maka apa kata Nabi? Akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Berarti keutamaan yang pertama apa? Mengucapkan salam bisa menggugurkan dosa. Yang kedua, keutamaan salam adalah menjadikan kita saling mencintai antara satu dengan yang lain. Ya, makanya kalau kita ada orang yang salam kepada kita, ya, itu tanda, insya Allah kita nggak ada masalah sama dia, ini kan? Dan itu akan menjadikan kita semakin apa? Dekat, cinta, senang sama orang tersebut. Nabi SAW pernah mengatakan, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbau. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lain? Apa itu? Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Ini yang bikin kita saling apa? Mencintai antara satu dengan yang lainnya. Ya. Yang ketiga, di antara keutamaan salam juga adalah menyebarkan salam salah satu kiat untuk menggapai surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbahnya di Hajjatul Wada, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas, ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sholatlah malam saat orang lain sedang lelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu kiat amalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga adalah dengan menyebarkan apa? Salam. Dan salam juga merupakan hak
seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini yang keempat. Hakul muslimi alal muslimi sid. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah ada 6. Salah satunya apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya maka hendaklah kamu mengucapkan salam kepadanya. Jadi ya, ini beberapa keutamaan, anjuran, motivasi bagi kita untuk menyebarkan apa? Salam. Karena itu pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat banyak sekali. Kata beliau, idza laqita musliman, jika kamu bertemu seorang muslim. Bertemu di sini baik bertemu secara langsung maupun bertemu secara tidak langsung. Bertemu secara langsung kalau kita ketemu ya pas kajian, pas di jalan, ini namanya ketemu apa? Langsung. Ketemu tapi secara tidak langsung, maksudnya bagaimana? Ya, nelpon misalkan, ya, maka hendaknya bagi kita memulainya dengan apa? Salam. Ya, itu ketemu tapi secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Sama seperti hadis tentang larangan mendatangi dukun. Nabi mengatakan apa? Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun? Mendatangi dukun itu ada 2. Mendatangi secara langsung, datang ke rumahnya, datang ke kantornya. Ya, dukun punya kantor juga, ya. Atau mendatangi tapi secara tidak langsung. Apa? Ya, nanya lewat telepon, konsultasi di websitenya, ya. Nah, dukun juga sekarang canggih, punya website juga mereka, ya. Atau di acara TV ada ramalan-ramalan, misalkan kita tanya konsultasi, masuk, ya. Nah, jadi apabila kamu bertemu seorang muslim, syaratnya yang kita temui itu adalah siapa? Muslim. Adapun orang kafir seperti Yahudi, Nasrani, maka tidak boleh bagi kita untuk memulai salam kepadanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Tapi kalau nyapa biasa dengan yang lainnya boleh. Ya, apa kabar Pak misalkan, boleh. Tapi khusus lafadz salam maka ini hanya diberikan kepada siapa? Seorang muslim. Ya, seorang muslim. Idza laqita musliman, jika engkau mendatangi atau bertemu seorang muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Bagaimana lafadz salamnya? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara salam yang baik. Sebagian orang salam, ya, tapi bukan dengan mengucapkan salam. Dia pengen nyapa, tapi bukan dengan salam. Ya, salam zaman now. Apa itu? Klakson. Nah, tet, tindin, jalan. Apa itu disebut salam? Tidak. Ya. Apa itu mendapatkan pahala? Tidak. Ya. Atau sebagian orang salam tapi pakai halo, misalnya. Maka dia tidak mendapatkan keutamaan salam. Ya, yaitu nyapa biasa. Bukan berarti terlarang juga. Ya, bukan berarti terlarang. Itu perkara-perkara yang mubah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, pahala, ibadah, maka salam itu ada lafadznya secara khusus. Apa lafadznya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lafadz salam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan subhanallah kalau kita perhatikan lafadz salam ini, ya, di dalam lafadz salam ini terdapat doa yang kita butuhkan. Kita semuanya pengen untuk mendapatkan itu. Coba, mari kita perhatikan. Assalamualaikum, artinya apa tadi? Keselamatan. Siapa yang nggak pengen selamat? Semuanya butuh selamat, pengen selamat. Makanya orang Indonesia banyak namanya selamat. Ya. Bahkan ada yang KTP-nya selamat dunia akhirat. Wah, mantap ya jenenge.
ya, selamat dunia akhirat. Semua kita pasti pengen selamat. Ya. Nah, itu ada di dalam salam. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, warahmatullah. Semoga kasih sayang Allah kepada kalian. Siapa yang nggak pengen disayang sama Allah? Ya, kita disayang istri aja seneng. Apalagi kalau disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, wabarakatuh. Semoga keberkahan untuk kalian. Barokah artinya al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak, yang melimpah dan langgeng terus-menerus. Bukan cuma sekali tok terus hilang, itu enggak. Terus-menerus, istiqomah. Ya, itu namanya barokah. Seperti doa barakallahu lak. Nah, berarti semoga Allah memberkahimu dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya. Ya, dan kita semuanya butuh keberkahan dalam hidup ini. Diberkahi ilmunya, diberkahi usahanya, diberkahi hartanya, keluarganya, kan gitu. Ya. Jadi di dalam salam ini terdapat 3 doa yang sangat dibutuhkan oleh hamba. Keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Semakin lengkap, semakin bagus. Ini 3 ini paket lengkap nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau enggak 3, 2 saja boleh apa tidak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Doawan nih. Pengennya yang singkat aja. Assalamualaikum. Boleh apa tidak? Boleh juga. Ini tingkatan yang ketiga. Ya, jadi salam ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3. Ya, 3 paket. Keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Baik, yang kedua, paket 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tingkatan yang ketiga, Assalamualaikum. Cuma keselamatan saja. Ini juga diperbolehkan. Ya, semuanya adalah boleh. Begitu juga dengan menjawabnya. Kata beliau tadi, jika seorang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi salam, maka jawablah semisalnya atau yang lebih baik. Misalkan dia mengatakan assalamualaikum, maka wajib kita menjawabnya. Ini pertama yang harus dipahami. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah muakkadah. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang yang salam kepada kita, wajib bagi kita untuk menjawabnya. Nggak boleh nggak jawab. Ya, nggak boleh bagi kita tidak menjawab. Ada sebagian orang itu kita salam dia nggak jawab, dosa dia. Baik. Kalau kita tahu ada orang tersebut, kita salami nggak jawab, bagaimana? Tetap kita salami apa tidak? Ada sebagian orang, naudzubillah, ya, kita salami, kita mengucapkan salam kepadanya, dia yang malah nggak jawab, ya. Dan naudzubillah, sebagian yang melakukan tersebut orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, ya, menisbatkan diri kepada sunnah. Nah, ini dianggap ahlul bid'ah ini. Akhirnya apa? Ada orang yang salam, gak dijawab sama dia. Ya, nah, menganggap bahwasanya kalau manhaj salaf itu adalah harus sangar. Itu sangar. Kak sangar lembek itu berarti kak mantep ya. Manhajnya ya lembek. Ya kayak kerupuk. Ya. Kalau kita tahu bahwa dia tidak menjawab salam, bolehkah kita tetap mengucapkan salam kepadanya? Tetap ucapkan salam kepadanya. Ya, ini ditanyakan kepada Imam Ahmad, juga kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah.
Bagaimana kalau misalkan kita tahu dia tidak menjawab salam, tetap ucapkan salam kepadanya. Urusan dia jawab atau tidak, itu tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita, dia adalah saudara kita, dan hak sesama saudara kita adalah kita mengucapkan apa? Salam. Ya, maka jangan sampai kebencian dia kepada kita menjadikan kita juga apa? Balas benci sama dia. Ya, ini yang harus kita pahami. Tunjukkan bahwa kita menginginkan kebaikan. Masalah dia jawab atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada seorang yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah. Ini hukumnya wajib. Fahayyu, semisalnya. Kalau dia assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Atau yang lebih baik. Itu yang lebih bagus. Kalau misalkan kita menjawab lebih, dia mengatakan assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus lagi. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi, maka kita menjawab yang semisalnya. Itu yang wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lebih bagus kalau kita apa? Nambahi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya lagi? Enggak ada. Ya, ada sebagian riwayat ada tambahan wa maghfiratuhu, tapi tambahan wa maghfiratuhu itu dilemahkan oleh mayoritas ahlul hadis. Jadi cukup waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, jawablah yang semisalnya atau yang lebih baik dari itu. Ya, yang lebih baik. Dan hukum menjawab salam hukumnya adalah wajib. Dan di sini ada faedah penting yang perlu kita perhatikan. Bahwa kata Nabi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diucapkan salam, ada orang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah yang semisal, maka jawablah yang lebih baik atau yang semisalnya. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwa menjawab yang lebih baik atau menjawab yang semisal itu bukan hanya pada lafadznya saja. Bukan hanya pada lafadznya saja. Tapi juga adalah dari sisi kehangatan dalam sisi penyampaian. Contoh, misalkan ada orang mengucapkan salam kepada kita, Masya Allah dia sangat senangnya, kangennya kepada kita, ya, dengan penuh kehangatan dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan penuh apa? Ya, kehangatan. Tidak boleh bagi kita jawabnya lemes. Waalaikumsalam. Betul dijawab lafadznya waalaikumsalam, tapi jawabnya apa? Lebih apa? Lebih lemes. Padahal dia tadi semangatnya luar biasa. Ya, harusnya kita lebih apa? Lebih bagus. Kalau dia lebih kencang, maka kita harus menjawabnya dengan lebih bagus lagi. Nah ini. Jadi jangan hanya fokus pada apa? Lafadznya saja, tapi juga perlu diperhatikan dari sisi penyampaiannya, ya, dari segi kehangatannya. Itu juga perlu untuk diperhatikan. Ya, kadang ada orang Masya Allah saking mungkin kangennya, ya, salamnya sambil jingkrak-jingkrak misalkan, ya, maka kita pun menjawabnya harus sambil senyum, sambil penuh dengan kehangatan juga. Jangan seperti tadi malah lemes jawabnya, padahal dia dengan penuh semangat. Baik, sebelum kita berinjak kepada adab yang kedua, ada masalah penting. Bolehkah mengucapkan salam kepada lawan jenis? Ya, ikhwan,
salam sama akhwat misalkan, atau akhwat salam sama ikhwat. Boleh apa enggak? Boleh. Oh, Masya Allah, semangat ya. Ya, boleh apa tidak? Ada perselisihan dengan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, karena itu bisa mendatangkan apa? Fitnah. Bisa mendatangkan fitnah. Ya, karena tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki daripada apa? Fitnah wanita. Ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Dan sebagian ulama mengatakan boleh, karena perintah untuk menyebarkan salam itu umum, baik laki-laki maupun wanita. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah diperinci. Jika seorang mengucapkan salam kepada lawan jenis, ya, dikhawatirkan menjurus kepada fitnah, maka tidak boleh. Dan apabila aman dari fitnah, maka tidak mengapa. Contoh aman dari fitnah seperti salam dalam kajian seperti ini. Misalkan, ya, ada ikhwan, ada akhwat juga. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya aman ya. Ya, rame-rame. Tapi kalau misalkan nih salamnya khusus, ya, pilih-pilih bisa, ya, pilih-pilih bisa. Sing mbah-mbah, sing tuwek-tuwek, gak disalami. Buluan yang kinclong-kinclong, sing ayu baru disalami. Nah, iki hati-hati. Ya, ini bisa menjurus kepada apa? Fitnah. Ya, bisa menjurus kepada fitnah. Ya, baik. Jadi pendapat yang kuat adalah apa? Diperinci. Kalau memang dikhawatirkan menjurus kepada fitnah, maka tidak boleh. Karena kaidah dalam fikih mengatakan dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Betul, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, tapi kalau itu menjurus kepada fitnah, maka membendung kerusakan lebih utama untuk dilakukan. Bolehkah mengucapkan salam kepada anak-anak? Boleh, bahkan dianjurkan. Nabi SAW pernah melewati anak-anak dan beliau mengucapkan salam. Dan ini ayyuhal ikhwah perlu untuk kita lakukan sebagai teladan yang baik untuk anak-anak, sekaligus untuk mengajari adab kebaikan untuk anak-anak. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka apa? Terbiasa dengan adab. Ya. Mungkin awalnya kita yang mengucapkan salam. Besok kalau ketemu lagi, mungkin dia yang akan memulai salam kepada kita. Ya, yang penting karena banyak anak-anak sekarang kurang adab, kurang akhlak, dikarenakan kita yang kurang memberikan teladan dan pendidikan kepada mereka. Baik, selanjutnya kita pindah kepada adab yang kedua, yaitu adab al-isti'dzan, adab meminta izin. As-sani, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dzin. Jika engkau ingin masuk kepada seseorang, maksudnya masuk rumah orang, fasta'dzin, maka mintalah izin terlebih dahulu. Jangan langsung nyelonong aja. Waqifan an yaminil bab aw yasari, dengan berdiri di sebelah kanan pintu atau kirinya pintu. Jadi jangan di tengah-tengahnya pintu, tapi sebelah kanan atau sebelah kirinya pintu. Fa in adzina laka daholta, kalau sahibul bait, pemilik rumahnya, mengizinkan kamu masuk, silahkan kamu masuk. Ya, monggo melebet misalkan, silahkan masuk. Ya udah, silahkan masuk. Wa in qila laka rji', tapi kalau sahibul bait mengatakan kepadamu pulanglah, farji', maka pulanglah.
Ini adab apa ini? Isti'dzan, adab minta izin. Dan adab ini langsung diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi yang memerintahkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu ayat yang penting untuk diperhatikan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu apa? Baik-baik, karena itu ayat yang penting dan ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Kalau kita melaksanakan berarti ya kita beriman. Kalau kita tidak melaksanakan berarti ada yang error dalam keimanan kita. Ada yang salah dalam keimanan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sendiri sampai kalian meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal itu lebih baik bagi kalian agar kalian mendapatkan pelajaran. Jadi yang memerintahkan kita untuk minta izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, jika kamu ingin masuk ke rumah salah seseorang, maka mintalah izin terlebih dahulu. Jadi kalau mau masuk, izin itu kalau mau masuk, bukan sudah masuk baru izin. Kalau mau masuk, jadi sebelum masuk pintunya ya atau gerbangnya, minta izin terlebih dahulu. Ya, itu kalau di rumah yang tertutup, ya rumah orang atau kantor, ya bukan tempat-tempat yang terbuka, memang nggak perlu pakai izin. Contoh misalkan apa? Toko misalkan. Toko perlu izin apa tidak? Enggak. Ya, karena memang dibuka untuk umum. Pasar misalkan. Enggak perlu antum minta izin sama siapa? Ke pasar misalnya. Ya. Karena memang itu terbuka untuk umum. Tapi tempat-tempat yang memang itu adalah khusus tertutup, ya, maka wajib bagi kita untuk minta izin terlebih dahulu. Dan cara izinnya, ya, tadi kata beliau, kita berdiri di samping kanan atau samping kiri. Jangan di tengah. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Kenapa kok nggak boleh di tengah? Agar kita tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang namanya di dalam rumah itu kadang-kadang apa? Ada hal-hal yang rahasia. Mungkin tuan rumahnya belum siap, ya, sehingga terlihat nanti apa? Aurat. Mungkin rumahnya berantakan, isin kok ono tamu pas lagi apa? Berantakan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar. Sesungguhnya minta izin itu disyariatkan, diperintahkan karena masalah mata. Karena masalah mata. Jadi kenapa kok minta izin? Kalau nyelonong langsung bisa jadi sohibul bait apa? Nggak siap. Mungkin dia lagi terbuka auratnya, ya. Mungkin rumahnya masih apa? Berantakan. Dia nggak pingin kalau dilihat sama orang lain. Ya, kalau berantakan tapi penghuni rumah sendiri itu kan ya dimaklumi lah. Tapi kalau nanti ada orang lain, orang luar yang lihat, ya mungkin nggak suka. Makanya di sini faedah penting juga bagi kita. Kalau kita bertamu ke rumah orang, maka ingat pesan para ulama. Ya, masuklah ke rumah orang dalam keadaan buta dan keluarlah dalam keadaan tuli.
Apa maksudnya? Ya, kalau kita bertamu ke rumah orang, itu buta itu maksudnya apa? Ketika kita melihat hal-hal yang mungkin nggak layak, ya, jangan kemudian direkam dalam memori kita. Nanti kemudian kita apa? Sebarkan. Ya, sehingga habis ziarah ke rumah orang, ke rumah teman, kemarin saya pernah ke sana, ya Allah rumahnya berantakan. Ya, gak keurus belas misalnya. Akhirnya malah apa? Kita menyebarkan aib orang lain. Ya, ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Makanya ingat baik-baik pesan para ulama tadi. Ya, yang namanya orang dalam rumah itu mungkin ada melihat atau mendengar hal-hal yang tidak diinginkan. Pas bertamu ternyata misalkan bojone tukaran. Nah, akhirnya diceritakan, saya kemarin ke sana, ya, malah tengkar suami istrinya. Ya, misalkan. Nah, ini nggak boleh bagi kita. Ya, nggak boleh bagi kita untuk menyebarkan kekurangan-kekurangan, aib-aib yang kita dapati di rumah saudara kita. Ya, jaga rahasia. Karena itu adalah amanah. Idza haddasa ar-rajula summal tafata fa iya amanah. Kata Nabi SAW, apabila seorang berbicara dengan orang lain, lalu dia menengok ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Kalau dia nengok ke kanan ke kiri, maksudnya dia nggak pingin kalau orang lain tahu, mendengar. Maka kita nggak boleh kepo, pengen tahu gitu, nggak boleh. Fahiya amanah, itu adalah amanah. Rahasia itu amanah. Nggak boleh kemudian kita sebar-sebarkan. Nah ini, ya. Nah. Kemudian kata beliau, fa in adzina laka daholta. Kalau dia mengizinkan kepadamu, maka silahkan kamu masuk. Ya, kalau misalkan dia mengatakan apa? Silahkan, monggo, atau bahasa-bahasa yang lain. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa tidak ada batasan tertentu atau lafaz tertentu. Maka dikembalikan kepada apa? Adat. Tadi sudah kita sampaikan, salah satu sumber adab itu adalah urf, adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan. Contoh misalkan minta izin itu ya berbeda-beda antara zaman dulu dengan sekarang. Zaman dulu misalkan dengan ketok pintu, sekarang mungkin pakai bel, apalagi kalau rumahnya apa? Besar. Kalau ketok pintu malah nggak dengar misalkan. Ya. Makanya Al-Imamul Qurtubi mengatakan, likulli qaumin fil isti'dzan urfuhum fil ibarah. Setiap kaum itu memiliki adat tersendiri ya dalam meminta izin. Demikian juga dalam mempersilahkan masuk. Mungkin ada yang pakai bahasa Arab, udhul, tafadhol, silahkan. Ada yang mungkin pakai bahasa Indonesia, silahkan masuk. Ada yang mungkin pakai bahasa Jawa, monggo, melbet, ya, dan sebagainya. Jadi ini dikembalikan kepada apa? Urf. Ya, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'is syarifi lam yuhad. Kata para ulama, urf itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ada patokannya dalam syariat. Artinya dalam hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat dikembalikan kepada urf. Contoh sederhana, misalkan kita diwajibkan untuk menafkahi istri kita, anak kita. Wajib menafkahi istri anak itu. Dosa kalau kita tidak menafkahi. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yaqub. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Tapi berapa nominalnya? Ada batasannya apa enggak dalam syariat? Enggak ada. Berarti dikembalikan kepada urf. Begitu juga dalam minta izin, dalam mempersilahkan, enggak ada lafaz tertentu. Dikembalikan kepada urf, ya. Dan ini yang makna yang tadi sudah kita bahas, bahwa salah satu sumber adab adalah urf yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian kata beliau, kalau kamu ditolak, misalkan seorang bertamu, tapi tuan rumahnya nggak mau ditemui,
Mungkin dia masih capek, pegel, waktunya istirahat. Karena kadang-kadang ada orang itu bertamu nggak tahu waktu. Ya, ada yang bertamu jam 12 malam. Jam 12 malam wayahe tur. Ya. Ada yang misalkan waktu istirahat, misalkan jam 2 itu kan waktunya orang biasanya istirahat siang, misalkan. Mungkin dia capek atau masih istirahat. Maka kalau tuan rumah mengatakan irji, pulanglah farji. Pulanglah, maka pulanglah. Maksudnya kalau ditolak, ya, tuan rumah tidak siap untuk menjamu, maka hendaknya bagi kita untuk pulang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 28, wa in qila lakum murji'u farji'u. Jika dikatakan kepada kamu pulanglah, maka pulanglah. Mungkin dia nggak mengatakan pulanglah, tapi lafat-lafat yang menunjukkan dia nggak siap untuk ditemui. Misalkan anaknya yang nongol, ya, bilangnya apa? Abi lagi istirahat. Maksudnya apa? Ya wis mulai dhisik, nanti sekarang lagi istirahat, nggak mau ditemui sekarang, gitu kan? Nah, jangan kemudian malah jawab, ya wis tak enteni. Nah, itu kata-kata yang harusnya difahami bahwa itu adalah, ya, dia tidak siap untuk ditemui sekarang, ya. Nah, ini harus kita fahami. Atau misalkan kita sudah minta izin tapi nggak ada jawaban. Nabi SAW mengatakan, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan falyarji. Kalau kalian sudah minta izin 3 kali tapi kok nggak ada jawaban, maka apa? Pulanglah. Mungkin dia ada di rumah sebenarnya, tapi ngerti iki wong katek nagih hutang iki. Wis tawatan ae, pura-pura apa? Ya, pura-pura tidur aja wis. Misalkan. Atau misalkan, ya udah biarin aja. Nanti lah pulang-pulang sendiri. Ya. Berarti memang dia sengaja untuk tidak menemui. Maka hendaknya bagi kita untuk pulang. Tapi ingat, pulanglah dalam keadaan hati lapang dada. Tidak boleh pulang tapi hati gerundel. Ya. Oleh karenanya orang kalau misalkan ditolak, misalkan dia bertamu tapi ternyata tuan rumahnya nggak mau ditemui, misalkan, maka kita pulang. Nah, tidak pulangnya kita ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita pulang dalam keadaan apa? Husnudzon. Ya, mungkin dia lagi capek. Ya udahlah, lain kali aja. Misalkan. Ya, maka ini yang bagus. Ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pulang tapi dengan jengkel, gerundel. Ya wong kira aku ado-ado nang malah, ya, nggak dibukain, misalkan. Gerundel, ngamuk sepanjang jalan, gerundel terus. Maka ini pulang tapi tetap tidak bagus. Yaitu apa? Karena dia pulangnya dalam keadaan gerundel. Jadi hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab-adab seperti ini. Ya, adab-adab seperti ini, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu yang terbaik. Makanya perhatikan dalam ayat tadi, dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terbaik bagi kita insyaallah taala. Baik. Selanjutnya, kita pindah kepada adab yang ketiga. Wah, ini adab yang penting ini. Adab makan. Nah, karena kita nggak bisa hidup tanpa makan, ya. Makan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sebagian ulama bahkan pernah mengatakan, jika seorang hamba bisa makan dan bisa mengeluarkannya
Maksudnya apa? Dia bisa makan, kemudian diproses, lalu bisa membuangnya, kotoran tersebut, maka berarti terkumpul pada dirinya 90 macam nikmat. 90 macam nikmat. Kenapa? Karena tidak semua orang pertama dikasih bisa makan. Betapa banyak saudara-saudara kita susah sekali untuk apa? Makan. Ya, para fakir miskin, terutama orang-orang yang terkena bencana dan sebagainya. Masih banyak. Di Afrika sana masih banyak yang kelaparan, mati gara-gara apa? Nggak ada yang dimakan. Bahkan ada juga orang-orang yang kaya tapi nggak dikasih kemudahan untuk makan. Karena apa? Sakit. Makan aja susah. Ya, ada sebagian itu untuk makan saja perlu lewat hidung, selang. Ya kan? Nah, ada yang untuk makan itu banyak pantangannya. Mau makan ini pengen tapi gak oleh, punya penyakit ini. Mau makan ini nggak boleh. Sampean enak mangan kono pantangan nih, lap lep. Ada sebagian orang itu banyak pantangannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal dia pengen sebenarnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengeluarkannya. Itu juga nikmat. Itu juga nikmat. Bayangkan kalau kita makan, mangan tok tapi gak iso ngetokno, repot sebenarnya. Ada teman itu pernah cerita, salah satu kerabatnya pernah operasi habis 70 juta. Gara-gara apa? Gak iso ngentut. Gara-gara gak bisa ngentut aja operasi 70 juta. Nah, kadang-kadang kita ini kurang mensyukuri. Ya, prat-pret. Ya, tapi kurang mensyukuri. Ada sebagian orang itu nggak bisa ngentut saja operasi, ya, nggak bisa juga itu bermasalah bagi dia, malah dibawa ke rumah sakit. Maka ini mengingatkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, agar kita selalu apa? Bersyukur kepada Allah. Kita bisa makan, kita bisa mengeluarkannya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja seringkali kita apa? Lalai, kurang mensyukuri. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyah asyakur. Jarang sekali, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika makan, hendaknya bagi kita memperhatikan apa? Adab-adabnya. Ini salah satu bentuk syukur kita. Kata beliau, as-salis, adab yang ketiga, adab makan. Samillah fibtida'i aklika wa syurbika. Bacalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni basmalah, bismillah, ketika engkau akan memulai makan dan minum. Qailan, seraya mengatakan bismillah. Dengan mengatakan bismillah, enggak pakai bismillahirrahmanirrahim ya, cukup bismillah saja. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, makanlah yang terdekat denganmu. Wa idza faraghta, dan apabila kamu selesai makan, fal aqasabiaka, jilatilah jari jemarimu. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Jadi di sini ada beberapa adab. Adab yang pertama apa? Samillah fibtida'i aklik. Kalau kita mau makan, bacalah bismillah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW kepada bocah kecil, anak tiri Nabi, Umar bin Salamah. Pernah dia makan bareng sama Nabi. Jadi Nabi makan bareng sama keluarganya ya. Ya, ini juga faedah penting. Kita kalau bisa makan itu bareng sama keluarga. Dan jadikan momen makan itu untuk apa? Kita lebih dekat sama keluarga kita. Ngobrol sama mereka, nanyain kabar mereka. Ini dianjurkan untuk kumpul dalam makan, itu dianjurkan. Ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi. Berkumpullah kalian ketika makan
agar kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan sendiri-sendiri. Bapaknya sendiri ya di ruang makan, ibunya sendiri di dapur, ya, anaknya sendiri di kamar sambil ngegame, ya, sendiri-sendiri. Nah, harusnya apa? Atau mestinya itu apa? Kumpul. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi. Dan itu salah satu momentum kita untuk menasehati keluarga. Makanya Nabi SAW ketika tadi ada anak kecil, anak tirinya Nabi SAW makan terus tangannya ini geratelan kemana-mana. Ditegur oleh Nabi. Ya hulam sammillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah apa? Bismillah ketika kamu makan. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang terdekat denganmu. Di situ tadi mengatakan sammillah. Makanlah dengan membaca apa? Bismillah. Dalam riwayat At-Tabarani, lafadznya jelas. Ya ghulam, kul bismillah. Wahai anak kecil, katakanlah bismillah. Berarti tidak perlu untuk ditambahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena yang ada dari Nabi SAW, yang dicontohkan oleh Nabi, cukup sampai pada apa? Bismillah saja. Nah, ini yang sahih dari Nabi. Doa makan yang sahih dari Nabi itu mudah, ringkas, sahih. Yaitu bismillah, gampang. Sebagian orang malah enggak mau yang ringkas, enggak mau yang sahih. Malah apa itu yang masyhur biasanya diajarkan anak-anak? Allahumma barik lana fima rozaqtana, gitu ya. Wa qina adzabannar, itulah. Itu yang masyhur, tapi tidak sahih. Nah, aneh kan? Ada yang sahih, Bukhari Muslim. Sudah gitu apa? Gampang, ringkas, lebih mudah. Cuma bismillah, tapi malah nggak mau. Malah yang populer, yang viral, yang nggak sahih. Hadisnya maudhu, palsu, yaitu Allahumma barik lana fima rozaqtana. Kalau maudhu itu berarti bukan dari Nabi, bukan dari Nabi SAW. Kata Imam Ibnul Mubarak, fi sahihil manqul sughlun an sakimi. Dalam hadis yang sahih itu terdapat kecukupan. Ngapain ngamalkan yang dhaif, yang sahih saja apa? Ada kok. Harusnya tidak perlu mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, apalagi maudhu. Kita aja kalau misalkan dikasih uang palsu, mau apa enggak? Enggak mau. Milihnya yang asli. Ya. Dikasih beras palsu, enggak mau. Maunya beras yang asli. Mosok hadis maunya yang palsu. Ya, enggak mau yang sahih. Bagaimana kalau lupa membaca bismillah? Karena orang kadang-kadang mungkin kenaan panganane akhirnya lali maca bismillah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau awwalahu wa akhirahu. Sebagaimana dalam hadis, idza akala ahadukum falyakul bismillah fa innasya an yadhkurallah fi an yadhkura bismillah fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kata Nabi SAW, hendaknya seorang di antara kalian kalau mau makan bacalah bismillah. Kalau dia lupa untuk membaca di awalnya, maka hendaknya dia mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau awwalahu wa akhirahu. Ada dua bacaan. Baik. Kalau udah selesai baru ingat. Warek, selesai, habis, ya, malantek rong piring, baru sadar, lu kurang bismillah. Gimana? Perlu bismillah awwalahu akhirahu? Tidak. Ya, tidak perlu. Jadi pertama, bacaan bismillah itu adalah di awal mestinya.
Cuma yang kedua, kalau kita lupa di tengah-tengah, artinya di tengah-tengah itu makanan belum habis, maka kita mengatakan bismillahi awwalahu wa akhiru. Adapun jika sudah selesai, maka tidak perlu lagi diqadha. Ya, tidak perlu lagi diqadha. Kalau udah selesai baru ingat, ya udah ucapkan alhamdulillah, doa selesai makan. Ya. Nah, masalah yang kedua adalah wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ini juga adab yang sangat penting untuk diperhatikan. Makan itu pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri, haram. Ya, makan dengan tangan kiri tanpa udzur, ya. Kecuali kalau dia ada udzur, tangan kanannya misalkan apa? Sakit, atau dia mungkin nggak punya tangan kanan, ya, karena cacat misalkan, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada udzur, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena dia menyerupai setan. Disebutkan di dalam hadis, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini penting nih, kadang-kadang sebagian kita masih makan atau minum pakai tangan kiri. Ya, kadang gaya-gayaan tuh ndelok, lihat misalkan idolanya misalkan minumnya pakai tangan kiri, pesepak bola atau artis atau film minumnya pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kiri, akhirnya ditiru. Makanya ikhwan, jangan salah idola. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, bersama idolanya. Kita kalau sudah mengidolakan, kita akan berusaha untuk apa? Niru. Kalau idola kita benar, kita akan niru yang benar. Kalau kita mengidolakan Nabi, mengidolakan para sahabat, ya benar, kita akan niru yang benar. Tapi kalau yang kita idolakan orang-orang kafir, yang kita idolakan orang-orang fasik, akhirnya niru yang enggak benar. Maka hati-hati dalam mengidolakan. Jadi dilarang kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan. Karena minum atau makan dengan tangan kiri menyerupai setan. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada setan, hukum asalnya adalah haram. Karena kita tidak boleh menyerupai setan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, kita nggak boleh menyerupai apa? Setan. Ya. Karena segala sesuatu, kaidah para ulama, yang disandarkan kepada setan, maka itu tercela. Ya. Anehnya kita kadang-kadang malah seneng niru setan. Malah ada makanan yang disandarkan kepada setan. Rawon setan. Ya, macam-macam. Rawon setan, tahu iblis, ya, sambal jahanam. Sangar ya. Ya. Dulu di Gresik itu ada nama ininya, ada mie neraka, macam-macam pokoknya, mie jahanam, macam-macam. Sekarang ganti nama, majelis mie. Bukan majelis ilmu, majelis mie. Ya, kayaknya ada yang ngasih tahu kayaknya. Ya, ada yang ngasih tahu, diganti. Ya, alhamdulillah. Ya, ini pernah ditanyakan kepada seorang syekh, "Syekh, apa hukumnya makan rawon setan?" Ya, kata syekhnya, kalau bisa jangan, walaupun hukum asalnya boleh, tapi kalau bisa jangan makan. Untuk sebagai apa? Apa ya? Namanya hukuman. Ya, bagi dia supaya merubah namanya. Karena nama ini memiliki apa? Pengaruh. Ya, memiliki pengaruh. Jadi tidak boleh wajib bagi kita makan atau minum itu pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri. Baik. Jadi kalau pakai tangan kanan hukumnya wajib.
pakai tangan kiri hukumnya haram. Taib. Kalau pakai dua tangan boleh apa tidak? Contoh tak praktek no. Soalnya aku yang ngelak. Misalkan gini, ini kan berarti pakai dua tangan. Boleh apa tidak? Ya, mesti praktek. Harusnya kita pakai tangan kanan saja. Ini yang wajib. Baik. Kalau pakai tangan kiri haram. Nah, ini gaya ini. Nah, nggak boleh. Kalau pakai dua tangan maka ini boleh. Tidak masuk dalam hukum haram. Tapi kalau bisa pakai tangan saja, tangan kanan saja, maka itu lebih baik. Ya. Nah, cuma maksudnya kalau kita melihat ada orang yang mungkin pakai dua tangan, jangan diingkari. Karena itu bukan melakukan sesuatu yang haram. Karena mungkin dia butuh untuk mungkin bebannya kalau tangan satu mungkin malah nggak kuat misalkan. Atau mungkin besar ya makanannya misalkan mungkin dia kayak semangka itu kan biasanya orang pakai dua tangan gitu ya. Nah, itu tidak mengapa insya Allah ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, yang selanjutnya masalah berikutnya adalah wakul mimma yalik, makanlah yang terdekat denganmu. Jadi kalau misalkan kita makan ya, cari yang terdekat dulu. Misalkan di piring gitu ya, atau di nampan misalkan, selesaikan yang terdekat dulu. Jangan mencaplok bagian orang lain atau tengah-tengah langsung. Nah, ini nggak boleh. Ya, hendaknya dimulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Kecuali kalau memang yang mau kita makan adanya di tengah. Contoh misalkan lauknya memang ada di tengah, boleh apa tidak? Ya boleh. Sampai pinggir tok segotok lah. Ya. Nah, itu boleh. Atau misalkan lagi prasmanan misalkan, sing diincar, sing dilirik ada di tempat yang lain. Ya, yang dekat sama kita justru kita nggak senang misalkan, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Baik. Dan kemudian yang terakhir kata beliau, wa idza faraghta fal asabi'ak, dan apabila kamu sudah selesai makan, maka jilatilah ya, jari jemarimu. Jari jemarimu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga tawadhu ya, kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kita merasakan nikmat makanan tersebut. Karena banyak yang yang nggak bisa makan. Jadi sekarang kan banyak orang itu makan mubadzir, banyak dibuang-buang. Ini ya tidak diperkenankan. Dengan kita menjilati itu berarti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan boleh juga minta dijilatkan. Boleh. Tapi kepada siapa? Pada istrinya atau anaknya. Ya, yang biasanya mereka tidak merasa jijik. Tapi kalau nak koncone, ya, muntah kok tambahan. Baik. Yang keenam, waqul alhamdulillah. Dan katakanlah kalau sudah selesai makan, bacalah alhamdulillah. Karena ada hadis dari Nabi SAW, inna waha la yarda anil abd ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yasrabu asyurbata ya fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha kalau ada seorang hamba makan atau minum, selesai makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Boleh alhamdulillah begitu saja boleh. Boleh juga alhamdulillahi thayyiban katsiran mubarakan fi. Itu juga boleh. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu juga boleh. Itu lafaz-lafaz yang sahih. Adapun yang beredar di masyarakat, apa yang beredar biasanya?
Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini hadisnya tidak sahih. Sing viral-viral ini malah biasanya gak sahih malah. Repot ya, angel wis. Ya, kayak biasanya kita juga di Indonesia ini, yang viral-viral itu yang aneh-aneh, nyeleneh. Kemarin yang viral, sing malah yang mana itu yang anak-anak muda yang gaya-gayaan, ya di jalan itu loh, ya Citayam dah apa itu, ya sing viral malah sing joget nyanyi koplo malah viral, ya yang hafal hafid Al-Quran gak viral malah. Anehnya Indonesia kita ini. Baik, yang keempat, adab berbicara. Ar-rabi, takallam bitayyibil qawli fi khair. Berbicaralah dengan ucapan yang baik. Wahfid sautaka mutamahilan fi hadisik. Dan rendahkanlah suaramu. Maksudnya nggak usah teriak-teriak, main HP sendiri. Nah, mukbilan alaih, tatap wajahnya. Ya. Wala tuqati'hu, janganlah kamu memutus pembicaraannya. Wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam, dan janganlah kamu mendahului orang yang lebih tua dalam ucapan. Ini juga adab yang sangat penting, yaitu adab berbicara. Karena kita pasti berbicara ya. Berbicara dengan keluarga kita, berbicara dengan teman kita, berbicara dengan tetangga kita, sahabat kita. Maka kita harus memperhatikan adab ketika berbicara. Yang pertama apa? Berbicaralah yang baik. Ya, kalau ngomong yang baik. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Karena kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu pada lisan. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Makanya ketika kita mau berbicara, maka hati-hati dalam berbicara. Kata sebagian para ulama, ketika orang mau berbicara, hendaknya berpikir 4 hal terlebih dahulu. Nah, biasanya kita berbicara nggak pakai mikir, mikirnya carry ya. Kata para ulama, orang kalau mau berbicara itu suruh mikir 4 hal ini dulu. Wah, kalau memikirkan 4 hal ini sebelum berbicara, kita akan jarang berbicara, kecuali yang baik. Yang pertama, kata mereka, pertama, pikirkan dulu niat kita. Kita niatnya apa berbicara itu? Apakah niatnya baik atau tidak? Karena innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, ya periksa juga ucapan kita. Ucapan kita ini baik, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah atau tidak. Yang ketiga adalah volumenya. Ya, keras atau tidak, lembut atau tidak. Karena mungkin ucapannya baik, tapi kalau disampaikan dengan keras, judes, jadinya ya nggak baik. Yang keempat, pikirkan dampak negatifnya. Dampaknya itu harus dipikirkan juga. Kita kalau kadang ucapan itu baik, ucapan itu kita niatnya baik, tapi menimbulkan madharat yang lebih besar, maka nggak boleh juga. Jadi ini yang pertama, yaitu apa? Ngomonglah yang baik. Kalau memang tidak baik atau menimbulkan madharat yang lebih besar, mendingan diam. Man somata naja, kata Nabi, orang yang diam lebih selamat. Sebagian ulama mengatakan, ya banyak orang menyesal karena ucapan, tapi jarang di antara manusia yang menyesal karena diam. Jadi diam itu lebih selamat. Selanjutnya, adab yang berikutnya adalah wahfid sautak. Kalau ngomong, merendahlah. Maksudnya nggak usah teriak-teriak.
Ini kadang kita kalau berbicara itu apa? Buanter, bengak-bengok, ya, teriak-teriak. Ini tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Ya, teriak-teriak. Allah berfirman, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Yang berikutnya adalah waqfid sautaka mutamahilan fi hasil. Pelan-pelan, nggak usah apa? Cepat-cepat kalau berbicara. Karena kalau cepat-cepat nanti malah kurang difaham. Ya. Kemudian wa ansit liman kallamaka, dengarkan baik-baik. Walaupun yang ngajak berbicara tersebut adalah anak kita, ya, hendaknya kita memperhatikannya. Istri kita misalkan, ya, anak kita ngobrol sama kita, dengarkan baik-baik. Ini adab yang sekarang ini jarang kita perhatikan. Ada istri cerita atau anak cerita, kita malah apa? Mainan HP sendiri. Ini berarti kurang adab, ya, kurang adab. Nanti kalau ditanya, itu tak? Iya. Nah, ini tidak baik. Siapa? Atau Al-Khurasani pernah mengatakan, inilah astami'u kalamal fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Saya mendengarkan ucapan anak kecil walaupun saya sudah tahu ucapannya sebelum dia dilahirkan. Sebelum dilahirkan saya sudah tahu. Cuma untuk menjaga apa? Perasaan. Ya, menjaga perasaan ini penting sekali. Kemudian jangan memutus pembicaraan. Jadi kalau ada orang berbicara, jangan langsung interupsi terus. Dipotong, ya. Selesaikan dulu sampai titik, bukan koma. Ya. Kemudian wala tataqaddam baina yadail akbari bil kalam. Jangan mendahului yang lebih tua. Kalau misalkan ada yang lebih tua, biarkan yang lebih tua dulu untuk berbicara. Ya, al barakatu fi akabirikum, karena keberkahan itu pada orang yang lebih tua di antara kalian. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya setelah salat asar. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.